strong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo teman media Pajar Lampung. Kali ini MPL balik lagi di podcast edisi Sabtu 13 Juni 2024 di jam 14.00 ya. Kali ini kita kedatangan tamu Ketua OSIS MAN 1 Pringsewu nih. Kemudian nanti kita bakal banyak bahas ya Kak ya. Mulai dari kaitannya apa aja sih, terus OSIS, ekskul, sekolahnya, ngapain aja nih, atau liburan. Sebenarnya nih bincang-bincang asik aja sih, santai-santai gitu ya. Apalagi kan bentar lagi mau sekolah ya Kak ya. Iya, bentar lagi udah mau belajar lagi gitu. Oke, mungkin kita langsung aja tanya atau pernah langsung ke kakaknya ya. Halo Kak. Hai Kak. Halo. Oke. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, boleh dong Kak perkenalan ke teman-teman media Belajar Lampung yang lagi nonton nih. Nama, kelas, hobi, dan kesibukan sekarang ngapain aja gitu. Oke, halo sobat semua. Kenalin, nama aku Fatma Ibu Mutia, biasa disapa Fatma. Jadi alhamdulillah kesempatan kali ini Fatma sedang duduk di bangku kelas 12 di MAN 1 Pringsewu gitu. Untuk hobi mungkin belakangan ini karena libur jadi sering jalan-jalan ya, menikmati libur lah. Oke, iya. Terus kalau untuk kesibukan mungkin Fatma karena ini udah mau masuk tahun ajaran baru ya, jadi udah mulai mempersiapkan lagi karena OSIS juga, jadi udah mulai bantu mempersiapkan tentang FLS dan program-program OSIS ke depannya. Oke. Ini kalau boleh tahu kakaknya alamatnya di mana Kak? Kalau alamat sih, Fatma kan di Pringsewu, kos gitu. Kalau alamat asli itu ada di Desa Antarbera, Kecamatannya Limau, Kabupatennya Tanggamus. Oke, berarti di sini ngekos ya Kak Iya, ya? di sini. Oke, dekat sekolah. Dekat sekolah. Ya. Anak keberapa Kak, kalau boleh tahu? Fatma anak kedua dari dua bersaudara. Tiga dari dua. Anak kedua Oh, dari bungsu ya berarti. bungsu. Oke. Jadi ini kesibukannya mempersiapkan PLS ya Kak ya. Ada lagi nggak kesibukan yang lain boleh diceritain ke teman-teman? Mungkin selain itu juga kita mulai mempersiapkan lagi program kerja dari OSIS sendiri gitu kan. Terus juga udah mau open recruitment lagi gitu. Jadi udah mulai sering kumpulan, ngobrol-ngobrol juga sama sesama organisasinya gitu. Terus juga kemarin baru alhamdulillah dapat amanah lagi jadi brand ambassador Forum OSIS Lampung. Iya. Jadi udah ikut ngejalanin program juga dari Forum OSIS Lampung sendiri. Oke, itu Forum OSIS Lampung ngapain aja Kak? Kakak jadi brand itu ngapain aja? Ada cara masuknya tes atau gimana? Boleh diceritain? Kalau untuk jadi brand ambassador Forum OSIS Lampung pastinya ada tesnya sendiri. Jadi yang pertama kita daftar dulu untuk masuk jadi anggota Forum OSIS Lampung. Setelah itu nanti ya adalah tesnya tersendiri. Nanti waktu kita ada SLS atau mungkin LDK lah, LDK-nya Forum OSIS Lampung. Baru nanti di situ ada sekalian dengan pemilihan brand ambassador. Nah, kalau untuk kegiatannya sendiri, pastinya kita jadi kayak apa ya, model gitu. Bukan model sih, lebih kayak apa ya, kaca gitulah dari Forum OSIS Lampung sendiri. Terus juga mungkin kita lebih sering ikut ke undangan-undangan yang diberikan ke Forum OSIS Lampung. Contohnya kemarin gitu waktu ada malam puisi gitu. Jadi kita juga ikut hadir gitu bersama dengan ketua umum, ketua 1, ketua 2. Itu diikuti berapa sekolah Kak? Banyak sih Kak sebenarnya. Cuma kalau kemarin kurang lebih ada 18 peserta dari berbagai sekolah yang ada di Provinsi Lampung. Salah satunya ya MAN 1 Pringsewu, kemudian SMN 1 Semambul, kemudian juga ada dari MAN 1 Pesawara, MAN 1 Lampung Barat, dan ya sebanyak lagi lah. Oke, itu berapa hari Kak dilaksanakannya? Dilaksanakan sih 3 hari. 3 hari. Di tanggal berapa? Kurang lebih kalau nggak salah kemarin tanggal 22, 23, 24, kalau nggak 22, 23, 24, 21, 22, 23. Oke, itu berarti liburannya ngisi kegiatan dengan itu? Liburannya di sisa kayak gitu, awal liburan lah. Karena kan MAN bagi rapot baru tanggal 22. Oh iya. Jadi langsung ikut kegiatan. Oke, kalau boleh tahu nih, di MAN sendiri itu masuknya itu jam berapa sih Kak? Kalau masuknya aktif kegiatannya di MAN itu gimana? Aktivitasnya lah, boleh diceritain lah dari Senin sampai Sabtu, setiap satu hari itu ngapain aja gitu? Iya.
Jadi kalau untuk di Satu Prinsewu sendiri kan memang full day nih Kak. Iya. Mulai kita berangkat dari jam 7, pulang jam 3. Terus juga sekolah dari hari Senin sampai Sabtu gitu kan. Jadi kalau untuk hari Senin sendiri pastinya kita dari jam 7 masuk itu langsung ke lapangan, upacara dan sebagainya. Terus habis itu mungkin selesai jam 8 terus kita langsung belajar seperti biasa. Nanti baru pulang. Tapi kalau zuhur biasanya kita sholat zuhur berjamaah di masjid. Gitu. Terus kalau untuk hari-hari biasa, selain hari Senin, biasanya kita sebelum belajar, 15 menit sebelum belajar itu kita ada one day one hadis sama baca Al-Quran. Jadi setelah kita baca Al-Quran, tadarus bersama, habis itu kita baru baca one day one hadis. Gitu. Jadi setiap satu hari ada satu hadis. Nah, tapi beda kalau hari Sabtu. Hari Sabtu pagi itu kita langsung ke pengembangan diri masing-masing. Karena emang pengembangan diri kita cuma ada di satu hari, di hari Sabtu doang. Itu setiap semua ekskul Kak? Iya, jadi semua ekskul itu adanya satu hari di hari Sabtu doang. Nah, untuk nyambut tahun baru ini nih, apa sih OSIS atau sekolah persiapannya apa aja kalau boleh tahu? Persiapannya apa sih kalau sekarang itu ya untuk menerima peserta didik baru itu MPLS atau kalau Diman sendiri itu masa taruh siswa madrasah sama gitu. Mungkin gak cuma di Satu Prinsewu, lain juga namanya Matsama gitu. Itu sih Kak. Nah, kalau Diman sendiri itu ada jurusannya nggak? Kayak misalnya, maksudnya sekarang kurikulumnya gimana kalau Diman? Ada IPA IPS atau gimana tuh? Boleh dijelasin gitu? Iya. Kalau untuk di Satu Prinsewu kebetulan karena sekarang Fatma di kelas 12, itu Fatma ini angkatan terakhir kurikulum ke-13 di Satu Prinsewu. Jadi adik kelas Fatma itu udah masuk ke kurikulum Merdeka. Nah, kalau di angkatan Fatma itu cuma ada 2, IPA sama IPS. Kebetulan Fatma anak IPA. Anak IPA, ya. Itu berapa masa dalam jurusan itu ada berapa kelas? Untuk IPA sendiri ada 4 kelas. Nah, kalau untuk IPS itu ada 3 kelas. Gitu. Jadi jumlahnya 7 untuk satu angkatan di angkatan Fatma. Nah, setiap kelas ada berapa anak Kak? Kurang lebih rata-ratanya gitu. Itu ada sekitar 31, 32. Berarti jurusan favoritnya tadi kebanyakan Diman IPA. Nah nih Kak, pasti tanya-tanya nih, kan kayaknya Diman itu lebih dulu ya, kalau misalnya daftar, maksudnya gimana ya, jalur PPDB lebih dulu gitu ya. Nah itu bisa diakses di mana Kak kalau boleh tahu? Kalau untuk jalur penerimaan peserta didik baru itu pasti ada websitenya ya, bisa dicari di ada Instagramnya Satu Prinsewu, yaitu official Satu Prinsewu, itu bisa dilihat aja langsung di Instagram. Itu di bio-nya ada websitenya yang bisa diakses. Jadi di web, di IG bisa dilihat ya Kak? Iya, bisa. Atau pasti kan nanti ada kayak apa ya, pengumuman dulu, warning gitu di Instagram. Selain itu juga mungkin kalau untuk pengumuman, OSIS juga pasti ikut bantu untuk ngumumin gitu. Selain itu juga kadang kita sebelum pembukaan kita ada sosialisasi ke sekolah-sekolah dulu gitu, ke sekolah menengah pertama dulu gitu. Kalau kemarin sih waktu kita mau buka penerimaan peserta didik baru jalur prestasi, kita sempat ke MTS Negeri 1 Prinsewu, terus juga MTS Negeri 2 Tanggamus gitu, untuk supaya mereka join gitu. Jadi rangkaiannya itulah ya Kak ya, di mana tuh ada IPA, IPS dan 7 kelas itu. Nah kalau gue tahu nih, di mana sendiri OSIS Expo, masa OSIS dan Expo sudah aktif, masa ngapain aja, ada program apa gitu di tahun-tahun ini gitu? Ya kalau untuk aktifnya OSIS sama pengembangan diri lain, pasti kalau awal tahun gini aktif banget, karena kan emang kita udah mau open recruitment nih. Kalau baru-baru gini kita juga udah mulai cari-cari anggota baru dari peserta didiknya kan. Terus juga kalau dari organisasi sendiri sih udah mulai nyiapin untuk Dema School gitu kan, karena juga salah satu program kerja gitu Satu Prinsewu untuk bisa ngadain Dema School. Mungkin nanti ada di hari Sabtu tanggal. Oh jadi berbeda ya Kak, nggak masuknya 15 Juli ini, terus nggak 3 hari itu atau di salah satu itu berarti di
Ya, beda karena 1 minggu awal masuk itu udah ada jadwalnya gitu. Jadi hari Senin sampai Rabu itu mungkin macama. Nanti hari Kamis itu ada kegiatan sendiri dari sekolah. Nanti hari Jumatnya ada istighosah, insya Allah. Dan baru hari Sabtu kita ngadain demo ekskul. Oke, seluruh ekskul itu ya Kak. Nah, ngomong demo ekskul di mana apa aja nih? Banyak sih Kak, kurang lebih ada 23. Boleh disebutin Kak apa aja tuh? Gitu. Mungkin beberapa ya, beberapa. Oke. Mulai dari Paskibra, terus juga ada PIK, ada jurnalistik, ada PMR, Inggris Club, terus habis itu Arabic Club, kaligrafi, tahfiz pun ada, Iman, terus juga ada robotik, dan dia masih banyak lagi. Mungkin kalau di bidang olahraga ada futsal, tenis meja, bulu tangkis, mungkin akan ada basket sih. Oh, belum karena ada. Basket sebelumnya sempat ada, tapi karena pembangunan gedung serbaguna, lapangannya sempat agak digusur dikit gitu, jadi kita sempat vakum gitu untuk 2 tahun atau 3 tahun gitu. Jadi kemungkinan kalau nggak tahun ini ya tahun depan lah ada basket. Favoritnya apa nih? Kalau Diman sendiri? Oh, kalau untuk favorit pasti kalau cowok-cowok futsal. Ya, betul-betul. Tapi kalau untuk cewek mungkin lebih ke PMR, terus juga Paskibra juga lumayan banyak penggemarnya, terus juga ada PIK yang juga anaknya asik-asik banget di situ. Iya. Kakak sendiri ikut ekskul apa? Kalau Fatma sendiri ikut ekskulnya jurnalistik. Jurnalistik, oke. Kalau boleh tahu nih, setiap ekskul itu berapa orang Kak? Bervariasi sih Kak, cuma untuk yang paling banyak itu ada 60 anak di setiap ekstrakurikuler. Kalau di mana ada MPK nggak? MPK sih di mana sendiri nggak ada. Adanya OSIS. OSIS, oke. OSIS ada. Di OSIS itu ada sekbid apa aja kalau betul? Sekbidnya ada 8 kalau nggak salah. Ya ada 8. Jadi yang pertama itu ada publikasi, terus juga ada kaderisasi, terus ada kebersihan, K3, terus juga ada kedisiplinan, terus jasmani rohani, terus juga ada K3 tadi itu ya K3 yang tadi ya Kak, udah. Terus mungkin ya itu sih Kak. Oke, iya. Apa ya, menurut kakak nih, kakak kan terjun ke OSIS. Seberapa penting sih OSIS menurut kakak sendiri? Ya kalau sekarang penting banget. Kalau sekarang penting banget, cuma mungkin sebelum masuk OSIS juga lebih ke kayak mau coba hal baru aja. Mungkin sebelumnya lebih kayak mau coba dulu deh gitu masuk. Itu nanti waktu masuk kok nyaman gitu. Karena mungkin karena organisasi jadi kayak punya keluarga baru lagi gitu. Karena di sini kan kayak anak kos gitu, mungkin sering keinget rumah, ya homesick gitu ya. Iya, jadi cari organisasi juga, kita bisa nemuin keluarga baru, teman baru. Nah, kalau di apa ya? Tadi ngomongin seberapa penting OSIS. Nah, persiapan di OSIS apa aja? Ya tadi demo gitu, ada lagi nggak gitu? Kalau event gitu mungkin? Mungkin kita lagi mau ngejar ke 17 Agustus ya, karena di depan gitu kan maksudnya. Udah 1 bulan lagi tuh udah Agustus, jadi kita udah mulai persiapan. Terus mungkin mulai mau rekrutmen lagi untuk OSIS-nya gitu. Jadi lumayan padat sih. Iya. Nah kalau di tadi kan sempat bincang ya, itu kakak ketua OSIS-nya itu gimana? 1 orang atau dipasangnya atau gimana kalau Diman sendiri? Kalau Diman sendiri untuk pemilihan sebagai ketua OSIS itu sepasang, jadi langsung berpasangan paslon nomor urut 1, 2 dan sebagainya. Tapi kalau untuk ketua OSIS-nya yang mencalonkan diri itu bebas untuk memilih wakilnya siapa, karena kan mereka akan menjalankan ke depannya gitu. Jadi kalau misalnya dari panitia sendiri yang memilihkan, kayaknya kurang pas gitu. Iya, benar. Nah, MPLS ini udah berapa lama kakaknya persiapan gitu, dari kapan? Nah, kalau untuk MPLS sendiri sih pastinya dari awal libur itu emang sempat dikasih tahu tentang MPLS gitu, terus juga mulai dari pertengahan libur gitu udah mulai kita bagi panitia sama guru, terus habis itu juga
mulai persiapan, apalagi ini nih udah H-2 gitu kan, Iya. H-1 gitu kan. Tanggal 15 gitu, sekarang udah tanggal 13, jadi udah mulai bersih-bersih kelas gitu, terus juga lebih matengin lagi gimana kepanitiaannya gitu sih. Oke. Di Mas sendiri mata pelajarannya apa aja sih Kak, kalau boleh tahu? Mata pelajarannya kalau untuk di kurikulum K13 itu ada 23 Oke, kurang lebih ya. iya. Karena kan emang lebih banyak agamanya Iya, gitu. Jadi mata pelajaran agama di masa saya itu dipecah mulai dari ada akidah, akhlak, fikih, Al-Quran hadis, terus juga SKI, bahasa Arab. Oke, iya, oke. Yang paling susah apa buat kakaknya sendiri? Paling susah menurut Fatma sih bahasa Arab Oke. ya, karena mungkin sebelumnya Fatma juga belum belajar tentang dasar-dasarnya gitu. Karena Fatma kan dulunya juga dari SMP ya, bukan MTS. Jadi waktu tahu bahasa Arab itu kayak gimana gitu, agak kurang paham. Tapi kan karena kita juga di sini belajar, jadi ya udah kita ikutin aja, barangkali besok bisa pakai gitu bahasa Arab. Oke, ya. Itu tapi bahasa Arabnya hanya maksudnya gimana ya? Dilakukan di sekolah gitu, nggak usah kayak apa ya? Dipakai nggak gitu maksudnya? Kan ada kayak diterapkan atau gimana apa di pelajaran itu aja? Kalau untuk bahasa Arab sih lebih ke dipelajari dulu untuk sekarang. Tapi mungkin kedepannya bisa aja dijadikan sebagai alat komunikasi sehari-hari, bahasa komunikasi sehari-hari. Tapi mungkin juga bertahap, mungkin dari kelas khusus dulu gitu, baru ke reguler. Oke. Nah, mungkin tadi menurut kakak MPLS tadi penting nggak sih? MPLS itu penting banget sih, karena kan masa pengenalan lingkungan gitu kan, apalagi kalau Diman sama gitu ya. Sama. Jadi kalau misalnya kita nggak kenal, gimana kita mau sayang? Nah, jadi seenggaknya kita kenal dulu lah sama sekolah kita yang mau kita tempatin selama 3 tahun itu gimana gitu. Apalagi kalau MPLS kita pasti lebih bisa cari teman dulu gitu. Jadi sebelum kita masuk ke kelas, sebelum kita sehari-hari kumpul bareng temen, kita kenalan dulu lah sama mungkin dari satu ruangannya dulu. Iya, benar-benar. Berarti wajib ya Kak diikutin ya? Iya, wajib diikutin untuk setiap peserta baru. Tadi mungkin ngomongin soal, tadi itu ada KSM ya Kak? KSM, itu masuk ke ekskul apa gimana Kak maksudnya? KSM itu ekskul sih, lebih kayak OSN juga gitu. Untuk nggak wajib diikuti semua juga, cuman emang dibuka untuk siapapun yang mau gabung, yang emang mau ngembangin dirinya di bidang akademik gitu kan, bisa masuk ke situ. Oke, mungkin ini kita jawab ya Kak, mungkin teman-teman yang lagi nonton nih bisa tanya sama Kak Fatma tentang MAN dan segala macam tadi kegiatannya selama liburan apa aja. Mungkin kita langsung cek Q&A. Syarat utama masuk MAN apa nih Kak? Dulu ada nggak? Dulu pas masuk ada nggak syaratnya? Mungkin syarat utama dulu masuk MAN itu bisa baca Al-Quran. Gitu, bisa baca Al-Quran. Terus kalau untuk sisanya sih sama, mungkin kayak lebih ke tes, gitu. Kalau jalur prestasi mungkin pakai nilai raport. Atau kalau jalur prestasi di MAN bisa juga pakai tahfiz, hafalan Al-Quran gitu. Tapi pakai ketentuan berapa juz gitu sesuai dari sekolah. Oke, gitu. Itu rata-rata tahfiz dan hafalan gitu ya Kak ya? Biasanya mereka dari pondok gitu-gitu, terus lanjut ke MAN gitu, buat nerusin. Oke, nerusin. Ada pengalaman menarik nggak selama ikut OSIS ini gitu? Mungkin malamnya di sekolah atau gimana gitu? Pengalaman menarik mungkin ya karena Fatma sebelumnya mungkin ya belum pernah ikut organisasi gitu. Sebelumnya sering di rumah dan sebagainya. Mungkin waktu masuk OSIS tuh kayak lebih jadi biasanya sekolah gitu pulang jam 3, waktu pulang kita pulang, itu malah kita bisa kumpulan sampai setengah 6. Mungkin kalau ada event maghrib gitu kadang masih di sekolah, tapi alhamdulillah nggak sampai malam sih, paling malam mungkin sampai jam setengah 7 gitu kita udah pulang. Yang paling kesan sih kayak Fatma kayak ngerasa apa ya, ini aja sih kayak bangga gitu karena kayak ada beberapa anak OSIS gitu yang rumahnya jauh dari Talang Padang, tapi kalau misalnya kita ada kegiatan atau mungkin kita ada event kan kita sampai malam juga ya. Nah mereka kan biasanya jarang nih pakai kendaraan sendiri, biasanya mereka ikut bus gitu, angkot. Kalau udah malam nyari angkot tuh susah, kadang
karena Fatma kan ngekos gitu, karena Fatma ikut nungguin gitu, sempat sampai jam 8 malam belum dapat bus gitu. Jadi Fatma juga kayak ngerasa, wah keren ya kalian, gitu. Mau ngorbanin waktu gitu. Jam 8 baru pulang, besok jam 7 udah berangkat lagi. Ada nggak kak coach untuk kakak sendiri, ada nggak coach andalan gitu? Apalagi kan nih kayak ada hadis apa gitu mungkin bisa di kalau coach mungkin lebih kayak mempertahankan itu lebih sulit dibanding memulai gitu. Karena kan kalau mulai mungkin kita semua bisa ya mulai, tapi kalau untuk mempertahankan apa yang udah ada, terus juga kita lebih membaguskan apa yang udah ada, itu jauh lebih sulit. Istiqomah emang lebih sulit. Iya. Istiqomah sama sulit. Nah, mungkin cita-citanya nih kak, setelah lulus apa nih? Ada nggak gitu? Kalau cita-cita setelah lulus, niatnya mau pengen lanjut kuliah dulu, cita-cita gitu kan ya. Pengennya lanjut kuliah dulu, habis kuliah baru ya mungkin sambil kuliah kita cari pengalaman, terus baru nanti terjun ke kerjaan. Ada nggak nih pesan lah ke untuk teman-teman OSIS nih seangkatan gimana nih untuk mungkin kan besoknya udah kelas 12 ya mungkin bakal bisa, ada nggak gitu? Kalau untuk pesan sih pastinya semangat terus karena udah kelas 12 gitu kan, udah kelas 12 itu pasti lebih sibuk lagi, bukan sibuk ke pelajaran tapi sibuk mikirin masa depan gitu. Karena udah mulai mau nata lagi gitu, mau lanjut kemana gitu. Apalagi biasa kelas 12 udah ditanya gitu kan, mau lanjut kemana gitu. Nah itulah pertanyaan yang biasanya ditakutin sama kita gitu. Tapi ya gak apa-apa sih, semangat terus aja buat kedepannya, insya Allah kita bisa sukses bareng. Amin, semoga lancar ya kak kedepannya. Ada nggak nih pesan untuk adik tingkat nih yang mau masuk ke kelas 10, kelas 11-nya nih? Mungkin kakak dari kak apa? Kalau untuk kelas 10, kelas 11 mungkin lebih ke apa ya, semangat juga, semangat, terus selamat juga ya yang udah terima di satu sewu atau mungkin teman-teman yang udah keterima di sekolah impiannya. Terus juga mungkin ada beberapa siswa yang masuk sekolah itu karena pilihan orang tua. Nah tolong jangan ngerasa salah terus karena kayak mungkin pilihan orang tua itu jauh lebih baik ya daripada pilihan kita sendiri. Mungkin itulah ya kak ya, sampai akhirnya kita udah di penghujung acara nih dari kulik-kulik tadi MAN dan MPLS-nya. Mungkin semoga lancar terus ya kak ke depannya, semoga cita-cita juga terlaksana dan terwujud gitu, dan MPLS-nya juga lancar. Untuk teman-temannya juga terima kasih sudah bertanya nih di Q&A, semoga sukses selalu dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, see you.